Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Dwi Mulyani dengan NPM 25412045 dari kelas Akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada juga definisi ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Yang ketiga adalah ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dengan pengalaman NCDK. Ekonomi Islam yang keempat adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Ada pula tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, dan yang terakhir ada tablik atau menyampaikan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al wa Tamil, ada Pasar Modal Syariah. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah yakni pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Ada pula peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan tidak bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada pula fungsi bank syariah meliputi 4 bagian, yakni manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card atau pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Selanjutnya ada kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana. Pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada refreshing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Dan unsur yang terakhir adalah unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional atau fund manager companies. Definisi penggadaian syariah atau RAN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Selanjutnya ada rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya, yang pertama ada mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pada waktu akad. Dan yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bi atau dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ran, kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad yang mengetahuinya maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali PKS 2008.211, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Selanjutnya yakni ada fungsi BMT, Baitul Mal atau bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil adalah pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah adalah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah yakni dibagi dua. Yang pertama ada ibadah manusia kepada Allah Sang Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintahnya. Yang kedua ada muamalah manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Dan yang terakhir ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
Yang ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan meisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir ada investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.